Sahabat YouTube Putra Bogor, kali ini Bang Jai ada di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, bersama Bapak Kades Wadin, Desa Babakan. Sahabat, kaitan tahun 2021 di September ini, pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program Samisade dengan nilai anggaran bervariatif. Rata-rata tertingginya 1 miliar. Kaitan untuk Desa Babakan sendiri, ini mendapat kucuran Samisade 1 miliar. Nanti kita tanya dah. Dengan pengerjaan jalan dari perbatasan Kabupaten Tangerang, Banten dengan Bogor. Pengerjaan jalan lebar 3,5 meter dengan panjang 1,76 meter. Namun ada yang menggelitik di sini sahabat, yaitu Kades Babakan, karena jalan tersebut kalau menghitung dari RAB yang dibuat oleh pemerintah desa yang di ACC oleh pemerintah Kabupaten Bogor tidak mencukupi. Ada sisa jalan yang harus dibenahi 135 meter dikali 3 meter. Nah, tentunya hal ini kita akan tanya karena Kepala Desa Babakan tidak mau rakyatnya jadi kecewa dan menyalahkan pemerintah yang sebenarnya kalau mengikuti rancangan anggaran pembelanjaan tahunan yang diusulkan oleh Desa Babakan itu cuma anggaran 1 miliar, belum dipotong pajak, tidak bulat sahabat. Jadi 11,5% biasanya pajak itu mungkin di bawah 1 miliar, bisa 800, sekian. Nah sahabat, cuma gua nggak tahu ini jiwa sosial kepala desa yang ada di Desa Babakan Kabupaten Bogor, entah dari mana anggarannya, dia berani mengambil sikap dan menjanjikan kepada warga bahwa yang 130 meter luar biasa panjang sahabat dikali 3 meter ini dia bertanggung jawab akan menyelesaikan. Nah, sahabat, bincang-bincang kali ini kita akan tanya langsung dengan Bapak Kades Babakan. Semoga ini menginspirasi kepala desa di seluruh Indonesia, terutama sahabat-sahabat kepala desa di Banten, di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, semua. Bang Jai dari YouTube Putra Bogor. Siap. Pak Kades. Kita tanya ke Bendahara dulu. Siap. Pak Bendahara, ini Samisade diusulkan tahun berapa Pak? Tahun 2020 Pak, udah diusulkan dari pihak kecamatan, dan pas ada rapat dari staf DPMD hadir di Kecamatan Tenjo Pak. Artinya setahun yang lalu ya? Iya, setahun yang lalu Pak. Nah, ini anggaran warga itu tahunnya 1 miliar dan ya, Bupati bilang 1 miliar. Betul. Mereka kan nggak tahu bahwa ini dipotong pajak. Ya. Berapa persen sebenarnya pajak yang dipotong? Pajak untuk PPN sebenarnya 11,5% Pak. 11. Artinya ya, nilai uang ini tidak 1 miliar dong? Tidak 1 miliar. Nah, ini warga perlu tahu bahwa uang yang dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor tidak 1 miliar nilainya, ya kan? Cuma angka aja karena ada potongan ya. Nah, yang wajib pajak itu. Nah, panjang jalan berapa sebenarnya? Yang panjang jalan kita sesuai pengajuan awal itu 1076 meter kali lebar 3,5. Oke. Ya. Kita akan tanya Pak Kades. Pak Kades, ya, kaitan jalan yang dibangun dan dibuat RAB, baik tadi Bendahara ada laporan yang menyatakan bahwa ada jalan yang belum terselesaikan nantinya kalau menggunakan anggaran dari Samisade sepanjang 130 meter dikali 3. Warga menjanjikan bahwa akan dirampungkan. Nah, akan diselesaikan gitu. Ya, kalau sisa kekurangannya itu sudah merupakan
kebijakan saya. Doakan saja semoga ada miliknya, karena kita pun tidak mau mengganggu yang 10 yang luasnya, yang panjangnya 1070 meter yang sudah ditetapkan, karena itu sudah anggaran yang sesuai dengan pagu anggaran yang dikucurkan oleh program Samisade. Nah, untuk kekurangannya saya hanya berdoa kepada masyarakat semoga saya punya rezeki dan aku nambah. Wah, Itu aja. ini Ibu Bupati Ade Yasin, Bupati Bogor, Pak Gubernur. Mudah-mudahan hal ini bisa ditiru oleh kepala-kepala desa lain yang ada di Indonesia. Bukan mengurangi nilai anggaran atau memotong anggaran, tapi salah satunya contoh di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Banten, tepatnya di ujung Kabupaten Bogor sebelah barat, Kecamatan Tenjo, Desa Babakan, Kabupaten Bogor. Artinya Pak Kades, Bapak Suwardi atau biasa dipanggil Wadin, 130 meter dikali 3,5 meter ini pihak pemerintah desa sendiri akan menyelesaikan itu, Pak. Insya Allah, Pak. Waduh. Ini ngomong-ngomong punya anggaran dari mana ini, Pak? Dari Ini hasil bukan sedikit, usaha Pak, lah. ini, Pak. Kan gitu, bukan sedikit. Apakah nanti akan mengambil dari dana desa, Pak, atau gimana nih? Enggak. Kalau untuk anggaran dana desa semua sudah khusus terpaku, sudah ada pagu anggarannya, dan kita pun tidak akan merubah ya, ataupun mengurangi ataupun. Nah, kalau ini kan kembali hanya dengan kesadaran kita bersama masyarakat. Nah, ini pun mudah-mudahan masyarakat pun siap bersuadaya lah, itu dengan desa itu. Semoga kekurangannya itu bisa terrealisasikan dengan tanpa ada satu masalah. Karena kan gini, Pak, kalau anggaran tersebut, program tersebut tidak diselesaikan tuntas dengan sesuai yang ada, nanti dianggapnya lagi kekurangan itu seolah-olah ada unsur pemotongan dan sebagainya dari desa. Nah, itu hanya saya berdoa semoga saja gitu untuk anggaran tersebut bagaimanapun caranya kita bisa menyelesaikan secara tuntas. Ya, mudah-mudahan pun masyarakat pun bisa ikut bersuadaya dengan kita. Gitu. Itu aja. Ada ketua BPD-nya, ada menyaksikan. Kaitan ini, Pak, kenapa Bapak memprioritaskan jalan perbatasan antara Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor? Kenapa, Pak? Masalah prioritas memang ini suatu prioritas ya, karena memang selama sekian tahun semenjak satu periode saya kemarin untuk membangun jalan ini sangat sulit, karena jalan ini dengan kerasnya juga sebenarnya sudah harus memang pemerintah daerah yang harus membangun. Kalau diambil dari anggaran dana desa tidak akan terrealisasi. Babakan sendiri punya dana desa itu berapa, Pak? Dana desa untuk Babakan sampai 800 lebih, Pak, infrastruktur, hanya infrastruktur. Itu saat ini termasuk juga untuk pembiayaan COVID ya? Ya, termasuk potongan kopi. Artinya kecil. Berapa Sebenarnya persen kalau sih? tidak ada COVID lumayan, Pak. Ya bisa di angka 1,5 ya. 1,5. 1,5. Pak Kades sendiri punya target untuk rampungnya jalan yang ada di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Berapa tahun nih, Pak? Target rampung penyelesaian jalan-jalan dari lingkungan Bapak. Nah, inilah salah satu yang menjadi satu kebanggaan bagi kepala desa saya pribadi lah untuk program Samisade ini. Karena tidak ada bupati yang berani mengucurkan dana kepada desa dengan anggaran 1 miliar setiap desa. Nah, ini salah satu saya terima kasih kepada Ibu Bupati yang begitu besar perhatiannya terhadap masyarakat. Saya yakin, Pak, kalau Samisade ini berjalan dengan lancar tanpa ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan ataupun ada penyimpangan-penyimpangan di luar dan berjalan dengan lancar semua rekan-rekan kepala desa, saya sangat optimis bahwa setiap desa itu selama menjabat satu periode itu akan tuntas dengan program ini, program Samisade ini. Baik, Pak, kalau boleh tahu Desa Babakan sendiri memiliki berapa jumlah warga, Pak? Jiwa ya, kalau jiwa hampir 11.000, Pak. 11.000. 11.000 jiwa. Dibagi RT berapa? 24 RT. 24 RT dan RW? RW 8. Saat ini, Pak, bantuan yang diterima oleh Desa Babakan apa aja, Pak, untuk tahun ini di masa pandemi ini?
Ya di masa pandemi ini alhamdulillah sebenarnya Desa Babakan ya dapat 3 program besar ya. Yang pertama mungkin selain Samisade ada IPAL di Panunggulan ya. Ya alhamdulillah anggarannya juga sampai mencapai 400 juta, 450 juta ya kalau nggak salah. Itu pengenalan desa apa pemerintah kabupaten, Pak? Itu penanganan kabupaten juga sama Pak. Tapi usulan desa, Pak ya? Ya usulan desa. Usulan semua desa Pak. Terus juga ada usulan kita juga yang direalisasikan ya di Kampung Dungus Biuk juga pembuatan jalan jembatan Rawayan. Alhamdulillah sekarang sudah direalisasikan. Berapa meter jembatan, Pak? Panjang hampir apa ya 3 lebih 12 kurang lebih panjangnya ada 12 meter itu. 12 meter. Anggaran berapa yang ditelan, Pak? Ya kalau itu karena bukan desa ya yang mengerjakan, hanya itu pengajuan langsung, aja desa. ya, hanya pengajuan dan Kabupaten apa nasional bantuan itu? Atau provinsi? Provinsi itu. PUPR pada PUPR PUPR. itu. Usulan dari desa Babakan ya. Desa apa proposal pengajuan itu desa. Nah sejauh ini Pak, kalau boleh tahu hubungan antara pihak pemerintah desa dengan BPD bagaimana Pak? Nah, gimana? Apa berjalan baik atau karena ini hasil kerjasama antara Badan Perwakilan Desa atau BPD dengan pemerintah desa? Gimana ini Pak? Alhamdulillah Pak berjalan baik ya, sekalian kebetulan ada ketua BPD-nya. Manggalah kalau saya menjelaskan takut lagi nanti ya. Ya. Nah target Kades sendiri untuk di 2021-2022 ini apalagi Pak yang masih ada di ganjalan di Bapak nih untuk membangun desa Bapak apa Pak? Banyak Pak, masih banyak. Paling nominasi apa Pak? Yang paling ini jangka dekat ini apa Pak? Jangka Tetap pendek lah. Infrastruktur masih menjadi prioritas karena saya ingin percepatan pertumbuhan infrastruktur, karena tuntasnya infrastruktur itu nanti kita akan beralih ke UMKM Pak, kepada usaha masyarakat. Nah ini Pemberdayaan masyarakat. kaitan untuk bedah rumah atau ratilahu. Babakan sendiri untuk tahun 2021 dapat berapa Pak? Pengajuan sih tahun 2021 60 Pak. 60. Tapi kenyataannya yang dapat hanya 5. Waduh. Saya Kita sudah nggak mengajukan Pak masing-masingnya ke provinsi 30, tapi untuk saat ini belum ada tembusan Pak. Padahal desa Babakan masih banyak ya. Banyak sekali. Nah ini perhatian buat juga pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Provinsi Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil bantu nih desa Babakan masih banyak yang tertinggal. Namun karena kepala desanya kreatif dan juga adanya kerjasama yang baik dengan pihak-pihak pemerintah lainnya seperti BPD yang diatur Undang-Undang Nomor 6. Baik kita akan tanya Ketua BPD sahabat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Muhammad Herudin. Pak Muhammad Herudin sebagai Ketua BPD apa anggota ini? Ketua BPD. Ketua BPD Desa Babakan. Pak Herudin sudah berapa tahun Pak menjabat BPD sebelum dimulai ke yang lain? Sekarang ke 2 periodenya. Berarti sekarang menginjak ke 8 tahunan Pak. 8 tahunan. Iya. Pak BPD kaitan kinerja pemerintah itu kan tidak bisa dengan sendiri. Iya. Tentunya harus melibatkan stakeholder yang ada di wilayah Desa Babakan. Nah ini gimana hubungan pihak BPD dengan pemerintah desa terutama yang di bawah naungan Bapak Kepala Desa Suwardi atau Wadin, gimana Pak? Ya untuk kita hubungan dengan kepala desa kita terjalin dengan baik, dan apapun program yang akan kita rancang selalu kita bermusyawarah yang tujuannya agar program pembangunan yang ada di desa Babakan itu merata, terrealisasi dan merata. Desa Babakan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor. Kita akan tanya ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, adanya program Samisade yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan didorong tentunya tanpa kerja keras pemerintahan desa itu tidak akan bisa terrealisasi, apapun kuncinya ada di pemerintahan desa. Saat ini Bapak sendiri melihat langkah terobosan Kepala Desa Babakan Suwardi atau Wadin seperti apa Pak? Ya, untuk langkah terobosan Pak Wadin saat ini ya sesuai dengan keinginan warga, terutama warga Desa Babakan gitu Pak. Harapan Bapak?
Ya harapan saya ya mudah-mudahan dengan berjalannya pembangunan jalan ini ya semoga lancar dan tidak ada halangan suatu apapun gitu. Gitu ya. Tapi Bapak melihat ini di desa kita, Desa Babakan bagian daripada Indonesia. Menurut Bapak, kepala desa atau kepala pemerintahan terbawah di Republik ini Pak Wadin sudah baik atau gimana menurut Bapak? Ya menurut saya baik. Baik ya. Ya, baik. Bukan karena Bapak dekat dengan Pak Wadin? Ya biasa-biasa aja sih. Oke sahabat, kita akan ke tokoh muda, ketua Ormas Organisasi Massa. Assalamualaikum sahabat. Nah ini ketua Ormas Karang Taruna Republik Indonesia yang ada di Bogor. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Adung. Pak Dung. Ini tahun 2021 pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Samisade yang kebetulan Desa Babakan mendapat kucuran 1 miliar. Tapi sebelumnya harus jelas dulu ke masyarakat karena ini belum dipotong pajak. Artinya kemungkinan di bawah 1 miliar atau bisa aja di bawah 900 juta. Nah, yang saya sikapi bukan itu. Langkah-langkah kepala desa tentunya pembangunan itu tanpa dimotori oleh pimpinan atau kepala desa pemerintahan terendah di Republik ini itu mustahil terjadi. Nah kuncinya ada di kepala desa. Sejauh ini Bapak menilai langkah dan terobosan kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor, salah satunya Desa Babakan, Bapak Suwardi, bagaimana menurut Bapak? Ya menurut saya sejauh ini atas kepemimpinan Bapak. Ini jalan kalau hujan gimana Bu? Waduh, bukan gimana lagi, becek Pak. Becek ya? Iya. Ini sekarang katanya mau dibangun, gimana, senang nggak Bu? Oh senang banget Pak. Ibu kan deket ke perbatasan Banten Iya. atau Kabupaten Tangerang. Beda nggak antara Bogor dengan Kabupaten Tangerang Bu Nur ya? Bedanya jauh Pak. Kalau misalnya Tangerang jalannya udah bagus. Kalau di sini mah kayak gini lah Pak, rusak. Rusak ya? Iya. Tapi kali ini senang nih mau dibangun. Oh senang banget Pak kalau misalnya ada yang Pemerintah bangun, Kabupaten iya. bangun ya. Iya. Oke Bu, makasih ya. Assalamualaikum Mak. Dengan siapa Mak? Zainuddin dari YouTube Putra Bogor. Mak dengan siapa? Sumad. Ah? Sumad. Kenapa nggak jalan ini Mak? Malah jalan ke sini. Kenapa? Oh becek. Ya. Becek. Apa? Mak